Nah, BPJS keliling ini kita tentunya jemput bola ke daerah-daerah yang letak geografisnya itu memang jarak jauh terkait mobil JKN-nya belum terdaftar misalkan. Nanti kita bantu daftarkan. Misalkan ada perubahan data, nomor handphone, juga kita bantu di sana. Berarti nggak jarang juga ya untuk teman-teman frontliner ini dapat atau menerima hard complaint gitu ya. Halo semuanya, balik lagi di podcast Jakbarians. Nah, kali ini aku punya bahasan yang seru banget karena aku, Aulia, udah bareng sama Mas siapa nih? Siapa ya? Mas Alvin dong. Oke, kita udah sama Mas Alvin hari ini. Nah, Mas Alvin tuh dari bagian apa sih? Perkenalkan ya Alvin ya, dari bagian mutu layanan kepesertaan. Sehari-hari sih sebagai staff frontliner sih Mbak di kantor cabang ini. Oke, nah kalau berarti fokusnya di frontliner ya Mas Alvin ya? Iya, benar sekali Mbak, frontliner. Oke, nah kalau misalnya di bagian yang Yancer ya sebutnya ya. Yancer ini itu biasanya lebih fokus kepada apa sih? Dari namanya kita tahu ya Mbak ya, mutu layanan kepesertaan. Tentunya kita memberikan sebuah pelayanan ya terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan itu sendiri. Fokusnya kita kan di kantor cabang ya Mbak, tetap mukanya. Jadi kita melayani beberapa administrasi perubahan data ataupun bahkan kita juga menerima pengaduan kalau bagi peserta yang ingin menanyakan terkait BPJS Kesehatan. Seperti itu. Berarti frontliner itu sendiri kan komunikasi langsung ya, tatap muka langsung gitu ya dengan peserta ya. Iya, benar sekali. Komunikasinya direct. Nah, untuk peserta JKN sendiri itu tuh ada penanganan khusus dalam ngasih pelayanan itu nggak sih atau kayak sama sebagaimana pada umumnya frontliner aja gitu? Baik, frontliner itu kita sebenarnya di kantor cabang tidak hanya sekedar administrasi ya Mbak. Tentunya yang Mbak bilang tadi itu kita juga menerima pengaduan nih dari peserta terkait pelayanan di BPJS Kesehatan, baik itu di Vaskes ataupun terhadap data dari peserta itu sendiri. Di kantor cabang sendiri kita ada loket khusus juga nih Mbak terkait informasi atau penanganan pengaduan ini. Kita biasanya kita sebut itu loket PIPP ya, pemberian informasi dan penanganan pengaduan. Bahkan kita juga ada ruangan khusus nih Mbak kalau kita menerima pengaduan yang itu tidak bisa kita tanganin di loket. Jadi kita arahkan ke satu ruangan, itu namanya ruangannya UP3. Seperti itu. Berarti di ruangan UP3 nanti ini untuk pengaduan itu di-handle langsung sama frontliner kah? Atau kayak setiap pengaduan langsung ke kepala bagian kalian atau gimana? Tentu tidak langsung ke kepala bagian ya Mbak ya. Tentu kita edukasi dulu di loket dulu nih. Kita edukasi terkait, kita berikan informasi terkait detailnya tentang BPJS Kesehatan. Lalu kalau misalkan nih peserta ini tidak puas nih dengan penyampaian kita ataupun saran dan solusi yang kita berikan, tentunya kita hadapkan dengan koordinator supervisor kita. Nanti kita bawa ke ruangan UP3, lalu nanti kita temukan dengan supervisor. Namun kalau misalkan nih sudah kita bawa ke UP3 lalu dijelaskan detail lagi nih oleh supervisor kita, ternyata si peserta ini tidak puas lagi nih terhadap regulasi ataupun data kepesertaannya, nanti akan kita bawa lagi, kita hadapkan lagi ke lebih tinggi levelnya, itu di bagian kepala bagian gitu. Oke, baik. Berarti nggak jarang juga ya untuk teman-teman frontliner ini dapat atau menerima hard complaint gitu ya? Iya, sejauh ini sih kita terkendali ya Mbak ya di loket. Kalaupun memang ada, paling nggak banyak sih Mbak. Gitu lah. Oke, nah itu kan berarti pelayanan di kantor cabang tuh Mas. Nah kalau sekiranya banyak peserta JKN yang jaraknya tuh mungkin jauh dari kantor cabang, tapi mereka perlu urus kepesertaannya. Nah itu ada solusi apa sih Mas? Baik, tatap muka itu memang kita fokusnya ke kantor cabang dulu ya.
Jadi yang datang nanti kita layanin tatap muka. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan nih Mbak, kita juga ada tatap muka di luar dari kantor cabang. Istilahnya itu jemput bola ya. Jemput bola itu kita salah satu programnya itu ada MCS. Tapi kita sudah rebranding menjadi BPJS Keliling namanya sekarang. Nah BPJS Keliling ini kita tentunya jemput bola ke daerah-daerah yang letak geografisnya itu memang jaraknya jauh dari kantor cabang. Nah terkait MCS, lalu BPJS Keliling, lalu kita juga ada Car Free Day Mbak, CFD yang ditetapkan atau sudah dijadwalkan oleh wali kota sendiri. Lalu kita juga ada namanya MPP, Mall Pelayanan Publik. Nah itu sama, jadwalnya sudah ditetapkan oleh provinsi biasanya. Nah itu biasanya kita di satu tempat, yaitu di Mall Pelayanan Publik di daerah Kuningan. Oke. Berarti kalau dengan sistem jemput bola kayak gitu, benar-benar peserta JKN lain tuh udah makin deket ya Mas untuk ngerasain manfaat itu dari program JKN itu sendiri gitu ya? Iya benar. Kita cakupannya itu memang luas ya Mbak ya. Jadi kita kalau misalkan peserta agak kesulitan nih ke kantor cabang, ya otomatis kita sendiri yang nemuin peserta. Salah satunya dengan program layanan tatap muka melalui BPJS Keliling ini. Oke, berarti BPJS Keliling tadi di Car Free Day juga lumayan mendekatkan gitu ya, orang-orang lagi ramai olahraga, terus tiba-tiba ada layanan dari BPJS Kesehatan gitu. Iya, kita juga kerjasama ya dengan pemerintah daerah Kota Jakarta Barat dengan membuka layanan tatap muka terkait administrasi kepesertaan. Bahkan kita juga menerima pengaduan nih Mbak, kalau misalkan ada nih terkait tunggakan, misalkan kita bantu di sana terkait mobil JKN-nya belum terdaftar misalkan, nanti kita bantu daftarkan. Misalkan ada perubahan data, nomor handphone, juga kita bantu di sana. Jadi semuanya itu sebenarnya sama halnya dengan ke kantor cabang. Tetapi yang bisa kita layanin di mobil JKN yang ke BPJS Keliling ini itu sebenarnya sama aja sih. Cuma bedanya kalau di kantor cabang kita bisa koreksi iuran juga, namanya rekonsiliasi. Tapi kalau di luar sih sama aja sih semuanya. Oke. Berarti emang kita intinya mendekatkan kepada peserta itu sendiri gitu ya. Iya, seru banget tuh kalau misalnya kita bisa ngerasain kayak kita punya suatu jaminan kesehatan, terus kita juga dapat benefitnya. Mereka yang datang ke kita gitu kan, itu benar-benar manfaatnya kerasa banget sih gitu. Nah terus kalau misalnya MCS atau BPJS Keliling ini, itu dia punya jadwal atau kayak kita asal kayak kesebar di mana-mana aja atau gimana sih Mas? Tentunya kita jadwalin ya Mbak ya, karena kan untuk kepesertaan sendiri kita tentunya koordinasi nih dengan kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Jakarta Barat. Kalau untuk kecamatannya kita ada 8 kecamatan. Nah, tentunya kita jadwalkan setiap bulannya itu di maksimal 2 kecamatan setiap bulannya. Dengan kita fokusnya itu setiap bulannya itu satu harinya itu bisa kita kunjungi 2 tempat. Bahkan tidak hanya di kelurahan nih Mbak, kita juga di puskesmas. Gitu. Jadi satu tempat bisa 2 tempat. Dan bahkan kita tuh setiap hari, bahkan 1 bulan itu kita ada BPJS Keliling ini. Nah jadwalnya itu tentu kita udah koordinasi dengan kelurahan dan kita bikin jadwalnya 1 bulan sebelum itu. Misalkan nih di bulan ini kita udah 2 tempat nih, Taman Sari dengan Kecamatan Kembangan. Nah bulan depan kita fokusnya ke Cengkareng dan Tambora. Nah itu tentunya kita hari ini udah koordinasi nih dengan mereka agar dipersiapkan seluruh fasilitas mengakomodir kegiatan kita. Baik informasinya disebar ke warga, biar warga juga mempersiapkan dirinya juga, persyaratannya semuanya. Dan dengan demikian kita pas nanti acara itu warga itu udah tahu nih, oh ya BPJS Keliling hari ini ada di sini. Nah nanti saya datang bawa persyaratannya ini gitu. Nah, berarti mereka juga nggak akan ketinggalan info gitu ya? Tentunya Mbak. Iya, seru banget. Oke, nah kalau dari kayak kita kan udah ngasih manfaat yang banyak banget buat peserta JKN itu sendiri. Nah kira-kira kayak Mas Alvin sendiri tuh ada pesan apa sih ke masyarakat? Baik, pesan ya terkait sobat-sobat JKN di manapun berada, terkait kepesertaan BPJS Kesehatan memang kita harapkan BPJS-nya agar selalu dicek, karena keaktifan peserta itu kalau nggak dicek kadang nonaktif sendiri ya Mbak ya. Jadi kita selaku peserta JKN kita wajib ngecek status peserta kita aktif atau nggak, baik itu BPJS yang pemerintah ataupun yang mandiri. Nah yang mandiri pun wajib dicek juga apakah ada tunggakan.
Lalu dipastikan iuran pembayarannya itu setiap awal bulan ya, teman-teman sobat CKN, di setiap awal bulan 1 sampai tanggal 10 setiap bulannya. Nah, bagi yang ada tunggakan, kita juga ada program rehab. Nanti teman-teman juga bisa ikut cicilan kalaupun memang ingin dicicil tagihannya, seperti itu. Nah, kalau bagi yang jauh nih dari kantor cabang, jangan lupa pantengin IG, Instagram BPJS Jakarta Barat di @decem_jakbar. Di situ ada jadwal BPJS keliling. Nah, nanti kalau misalkan nih di daerah teman-teman di bulan depan, nanti pastikan teman-teman datang dan temuin BPJS Kesehatan dan perbaiki data BPJS Kesehatan teman-teman semua. Oke, berarti kita semua bisa mantengin informasi update-nya di Instagram @decem_jakbar ya. Iya. Oke, pastinya. seru banget. Berarti teman-teman frontliner ini merupakan salah satu penyalur manfaat gitu ya, penyalur manfaat program JKN untuk peserta JKN itu sendiri gitu. Apalagi manfaat yang diberikan ini udah lebih dekat dengan peserta itu sendiri gitu ya, melalui BPJS keliling, terus melalui ada mall pelayanan publik juga tadi, dan juga Car Free Day ya. Iya. Car Free Day, bener. Oke, Mas Alvin, terima kasih banyak Ya, atas sama-sama, waktunya. Mbak. Seru banget ngobrol hari ini terkait layanan BPJS keliling. Oke, terima kasih banyak Mas Ya, Alvin. sama-sama, Sampai Mbak Aulia. ketemu di Podcast episode selanjutnya. Dah.